Puji Tuhan, Shalom teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus, dan berjumpa kembali pada sesi ini. Dan teman-teman semuanya, seperti yang Alkitab katakannya kalau ya tidak, kalau tidak itulah yang kita harapkan dalam pengungkapan kasus meninggalnya almarhum Brigadir J. Dan karena itu teman-teman semuanya, kita akan berdiskusi ataupun bertukar pikir mengenai hal ini. Tapi sebelumnya mari kita simak satu cuplikan video berikut ini, karena beliau juga memberikan tanggapan yang luar biasa. Dan dia mengutarakan sekarang ini Komnas HAM dengan PD-nya, saudara. Dengan PD-nya, dengan senyum, gila seolah-olah. Bukannya dia tuh menyelidiki ada nggak pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan oleh gerombolan atau komplotan daripada Verdi Sambo ini. Ini benar-benar, ini kan miris, saudara. Itu melanggar HAM. Dan dia bisa seenaknya sendiri berkata, oh ini tidak ada penganiayaan, pelurunya masuk ini. Loh ini dia ini siapa? Si Komnas HAM ini benar-benar offset, saudara. Ya, offset terlalu jauh, offsetnya terlalu jauh. Dan itu disenangi loh, datang loh pejabat-pejabat Polri. Ya, sepertinya pejabat Polri ini harapannya masih hanya tinggal di Komnas HAM, saudara. Karena LPSK diam, Kompolnas diam. Yang bermanuver terus ini adalah ya bertiga ini, ya si Ulung, habis itu terus Khairul Anam dan si Ahmad Topan Damanik, dan dia ngajak yang Komnas Perempuan. Itu yang bermanuver sekarang ini tinggal Komnas HAM. Kita tahu waktu Komnas HAM itu melakukan alibi-alibi supaya seolah-olah Verdi Sambo itu tidak terlibat, tidak ada di sana di waktu kejadian. Jadi mereka tembak-tembakan sendiri deh. Mana ada barada-barada atau brigadir tembak-tembakan sendiri, saudara. Ya kan? Nggak ada. Ngeri ya, saudara ya. Gila nih kasus ini gimana sih? Saya juga, saya tadi tidak sempat berbicara dengan Pak Kamarudin ya. Dan saya hanya melihat sekilas, saya cari ada, Febri ada di TV One. Saya nggak lihat di Kompas TV tadi. Saya bilang ini bagaimana sih? Kasus ini nih, Pak Jokowi ini kalau tahu bagaimana nih? Apakah Pak Jokowi hanya pasrah kepada kepolisian? Pak Jokowi kembali kepada skenario awal, Pak. Ya, skenario awal tetap harus ada pelecehan. Karena pelecehan ini adalah suatu pembenaran untuk dia melakukan pembunuhan. Kasusnya sendiri yang besar, ditutup-tutupi, saudara. Agak memprihatinkan ya. Saya juga bilang ini pusing, Bapak. Harus berani, Pak. Saya rasa Pak Kamarudin ya. Pak Kamarudin bisa melakukan penyelidikan. Komnas HAM itu perlu dilihat rekeningnya, Pak. Rekeningnya perlu dilihat. Karena dia dari awal sudah terlihat sekali tanda-tandanya. Dia melakukan alibi-alibi bahwa terus sampai akhir loh. Sampai akhir. Begitu sudah ketahuan nih bahwa Verdi Sambo ada di sana dan melakukan pembunuhan, dia bisa berputar, ya kan? Dia seolah-olah mau berbicara bahwa, oh ya dia membunuh nih, tapi sekarang kok diakui sama Barada. Ini adalah suatu, ya saya bilang muka tembok, saudara, nggak punya malu. Saya tidak tahu motifnya apa di belakang. Saya justru sekarang curiga motif daripada Komnas HAM. Oke, teman-teman, sebelum sama-sama kita lanjut mendengarkan ya apa yang dipresentasikan barusan oleh Pak Hendo Firleso, itu adalah respon beliau, dan kenapa saya sengaja ikut ya melihat sedikit ya secara sekilas mengenai beberapa penjelasan dari beliau untuk menunjukkan kepada kita semua dan juga ya untuk menjadi informasi tambahan bahwa betapa banyaknya orang di luar sana yang luar biasa memberikan atensi terkait dengan pengungkapan kasus. Nah, teman-teman, memang ini berita tentang Komnas HAM ini menjadi sangat ramai sekali beberapa waktu belakangan ya. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, ini sangat jelas sekali teman-teman ya. Coba saya sertakan dulu ini supaya kelihatan ya. Oke, nah ini dia teman-teman, coba. Ini dia ya. Sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Jadi ini beberapa jam belakangan ya. Lalu di sini ada pemberitaan mengenai ya pihak dari Yosua heran dugaan pelecehan putri, Komnas HAM beri penjelasan. Nah, teman-teman, memang ya Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan beberapa waktu belakangan itu mereka diberitakan ya bahwa
menduga kuat adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada Putri Candrawati, istri Verdi Sambo. Nah, kalau kita bandingkan ya, ketika isu mengenai adanya dugaan pelecehan ini muncul ke publik, banyak memang pihak yang kemudian meragukan bahkan tidak percaya mengenai hal yang seperti itu. Sehingga pada akhirnya teman-teman, tidak lama setelah ramai sekali di media sosial, kita mendapati kabar bahwa pihak penyidik menghentikan ya penyidikan terhadap dugaan kasus pelecehan ini. Nah, ini sudah dihentikan teman-teman. Lalu beberapa waktu belakangan kembali lagi ramai diperbincangkan di media sosial setelah Komnas HAM ini memberikan pernyataan yang kemudian memunculkan banyak respon, banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Ya, bahkan seperti yang kalian semua perhatikan di sini teman-teman. Ini ramai sekali ya. Bahkan di sini ada satu judul yang kemudian membuat saya bertanya-tanya, ini idenya, gagasannya dibangun ya, dikonstruksikannya bagaimana ini ya. Jadi di sini katakan bahwa Komnas HAM ini dia teman-teman, cuma kita lihat di sini ya. Komnas HAM ya, keterangan pacar Brigadir J perkuat kesaksian pelecehan seksual. Ya. Entah keterangan mana yang mereka maksudkan yang kemudian mereka nilai itu bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual. Ya. Nah, ini yang kemudian yang kita harapkan, dan sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh Pak Hendro bahwa bagaimana kalau kemudian Pak Jokowi mengetahui situasi yang seperti ini. Saya yakin sih ya Pak Jokowi ini kan kepala negara ya, pekerjaannya banyak pastinya, tapi harapan kita ya beliau punya orang-orang yang kemudian senantiasa kiranya memberikan update informasi yang benar ya kepada beliau, sehingga kemudian beliau bisa mengambil satu sikap dan bisa memberikan instruksi yang lebih tegas lagi. Karena beberapa waktu yang lalu kan beliau sudah beberapa kali diberitakan, bahkan sempat ya sampai jengkel itu ya ketika ditanya mengenai Verdi Sambo yang jadi tersangka, beliau tidak mau memberi jawab, beliau hanya meminta tanya aja ke Kapolri. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau level Pak Jokowi saja yang sudah memberikan instruksi dan ini belum juga terungkap, ya, ini kita yang masyarakat biasa bagaimana ini? Pertanyaannya, apakah kita masih bisa percaya kepada para penegak hukum? Apakah kita masih bisa percaya kepada mereka-mereka yang disebut sebagai aparat negara? Memang tidak semua ya. Memang tidak semua. Ya. Apakah mereka layak dipercaya? Ini tanda tanya besar. Apakah mereka layak untuk kita berikan apresiasi, oh kita bisa mengandalkan mereka. Kalau melihat hal-hal yang seperti ini, ya saya menjadi pesimis, sekalipun beberapa waktu belakangan ketika melihat progres yang luar biasa, saya bilang ini luar biasa, Pak Kapolri beserta dengan jajaran yang kemudian bertugas untuk mengungkap ini luar biasa. Ya, memang ada teman-teman ya progres-progres yang luar biasa. Tapi kemudian dengan adanya berita-berita yang seperti ini, ya seperti yang dituliskan tadi Pak Hendo ya di dalam judulnya itu, ini teman-teman dicoba lagi ditarik ke awal. Ya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi sederhananya kasus ini selanjutnya mau dibawa kemana? Apakah akan diungkap seterang benderangnya? Apakah setiap mereka yang jadi tersangka yang terlibat dalam kasus ini dengan sangkaan pasal 340 yang yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana, hukuman mati, ataupun kemudian opsi keduanya adalah penjara seumur hidup, atau opsi ketiganya adalah ya penjara paling lama 20 tahun? Atau bagaimana? Apalagi dengan ungkapan-ungkapan di media sosial kata bandingkan kasus Marsina, Komnas HAM khawatir Verdi Sambo CS bisa bebas ya. Dan ini teman-teman, nanti bisa lihat artikel ini beberapa menit yang lalu. Ini ya teman-teman, ini bagaimana ini ya? Nah, memang benar tadi yang dikomentari, yang disampaikan oleh Pak Hendo Firleso ya, sepertinya yang masih bergerak dan intensif memberikan komentar terkait kasus ini adalah dari pihak Komnas HAM. Ya, kita tunggu saja nanti ini perkembangan seperti apa dan bagaimana, tapi harapan kita ya sebagai warga negara, ayolah katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Katakan saja sejujurnya. Ya, katakan saja sebenar-benarnya. Katakan saja apa adanya. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam hal seperti ini teman-teman, seperti yang ada di layar semuanya. Ya, ini jelas judulnya ya, lebih jelas di sini teman-teman, kelihatan ini. Coba saya perbesar dulu nih. Ya, ini dia. Kelihatannya Komnas HAM, keterangan pacar Brigadir J perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Ya, artinya di sini nama dari pacar almarhum itu Brigadir J. Ya, teman-teman di bawah-bawah ya.
Entah bagian mana itu teman-teman, saya juga belum pernah ya melihat secara keseluruhan penjelasan dari dari pacar almarhum Brigadir J ini. Saya belum pernah lihat itu teman-teman, secara keseluruhan kesaksiannya seperti apa, ya keterangannya seperti apa. Tapi itulah yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya ya, apakah Komnas HAM ini kemudian berupaya untuk yang mengungkap kasus ini secara terang benderang ataupun bagaimana? Kenapa sampai detik ini justru teman-teman beberapa waktu yang lalu ya ada pemberitaan mengenai Komnas HAM yang menganggap bahwa ya mengenai pelanggaran HAM berat tidak masuk kategorinya teman-teman dalam hal ini. Ya, kita nggak tahu karena memang ada beberapa kriteria mengenai hal seperti itu, tapi seperti ya teman-teman beberapa pihak belakangan ini lebih cenderung berjuang ya membahas mengenai pelecehan seksual ini. Kenapa tidak ada orang teman-teman? Memang ada sih ya, memang ada juga ya, tapi orang-orang yang kemudian lebih tertarik membahas mengenai pelecehan ini, ya kenapa mereka tidak memberi perhatian juga terhadap ya bagaimana perasaan dari ibunda almarhum, ya keluarga almarhum. Ya ini menjadi pertanyaan ya. Dan kalau misalnya dikatakan mengenai pelecehan itu, saya pribadi tidak yakin dengan itu teman-teman. Ya, ketidakyakinan saya ini semakin kuat ketika keterangan tempatnya berubah. Awalnya katanya di Jakarta, lalu kemudian berubah lagi di Magelang. Nah, kalau benar itu terjadi, untuk apa keterangan tempatnya berubah? Iya kan? Kalau benar itu terjadi di Jakarta, maka tidak perlu lagi. Kalau itu benar terjadi di Jakarta, untuk apa lagi berubah keterangan di Magelang? Ataupun kalau terjadinya di Magelang, mengapa mesti disebutkan di awal di Jakarta? Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya dan tidak mengherankan bila banyak orang yang menganggap bahwa ini ada drama, ada skenario. Ya. Dan harapan kita semoga Pak Jokowi kiranya mendengarkan ini, ya supaya kemudian pada akhirnya ini segera terselesaikan. Itu yang kita harapkan teman-teman sebagai warga negara yang peduli terhadap bangsa ini, yang peduli terhadap instansi Polri. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Amin. Dan mari terus merawat kebinekaan di bangsa kita. Salam Pancasila, NKRI, harga